menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau lebih lagi menikmati setiap kami Tuhan. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus, haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Masih kuat untuk memuji nama Tuhan, amin. Mengangkat pujian kita, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan.
Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Kasih Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua hingga hari ini dan untuk selama-lamanya. Kita ambil topik untuk hari ini yaitu pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang berkarakter jelas pemimpin yang berani dan mau untuk melayani. Jadi pemimpin itu sebenarnya artinya apa? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri penting dalam kepemimpinan. Memiliki banyak ide, gak pernah kurang ide. Dia mesti memiliki banyak ide, memiliki visi, memiliki misi, memiliki nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik seperti sopan, santun, punya tanggung jawab, ramah, berkarakter, berintegritas, lemah lembut, mengasihi, mengampuni, dan buah rohnya itu benar-benar hidup dalam kehidupannya. Bisa mempengaruhi, bisa memotivasi orang lain. Misalnya temannya lagi galau, lagi patah semangat, dia bisa memotivasi orang lain untuk mau maju. Kadang, aduh aku males banget, aku benci banget sama dia, aduh ini tadi loh aku rugi banget, oh aku ini tadi ini. Jadi dia datang bukan untuk malah mengutuki, tapi menjadi berkat, bisa memotivasi orang lain. Contohnya, gak apa-apa hari ini rugi, masa toh setiap hari rugi, kan gak mungkin. Dia yang barusan jatuh, aduh aku tadi barusan jatuh, gak apa-apa, namanya dalam kehidupan itu seperti itu, kadang jatuh, kalau sudah jatuh ya bangkit lagi. Selalu memberi motivasi orang untuk menjadi semangat ya. Dan pemimpin itu harus mampu membuat keputusan penting. Gak boleh tidak bisa membuat keputusan penting. Jadi harus benar-benar update ilmu, pengetahuan ya. Jadi bisa membuat keputusan yang bisa membuat terobosan baru. Kira-kira apa? Lebih cerdik, lebih cerdik dalam arti orang kadang nggak pikir sampai ke situ, tapi dia bisa. Oh, caranya seperti ini. Lebih punya inovasi seperti itu ya. Jadi pemimpin pelayan atau servant leadership berbicara tentang apa? Kalau kita berbicara tentang pemimpin pelayan atau servant leadership, kita berbicara tentang sifat-sifat dan perilaku pemimpin tersebut. Sifatnya kelihatan ya, perilakunya kelihatan bagaimana seorang pemimpin. Dan sebenarnya kita sendiri, setiap individu adalah seorang pemimpin juga, pemimpin untuk diri kita sendiri. Misal saya masih kecil dulu, orang tua saya kerja, jadi saya harus berangkat sekolah sendiri, saya harus bangun pagi sendiri. Gimana caranya? Di situ jadi kemampuan pemimpin itu bisa terlatih dari sejak dini, sejak bayi pun harus bisa dilatih. Jadi meskipun keberadaan orang tua itu ada, tapi yuk kita melatih diri putra-putri atau cucu-cucunya dengan kemandirian sejak dini. Karena dari situ akan muncul sifat-sifat kepemimpinan sejak dini ya. Jadi di sini konsep kepemimpinan pelayan merupakan suatu yang baru ya dalam teori kepemimpinan. Tapi itu sebenarnya bukanlah suatu ide yang baru, yang benar-benar baru. Ide ini sebenarnya itu sudah lama. Nah, inilah yang menjadi ciri ya Tuhan Yesus gunakan sejak mula-mula. Jadi teori kepemimpinan yaitu tentang servant leadership itu adalah sebenarnya sudah ada, ya kan, sudah dipakai sejak mula-mula oleh Tuhan Yesus.
Tapi sebagian tahu bahwa itu adalah teori kepemimpinan yang kok dengan konsep yang baru. Oh, ini masih baru ya, model begini ya. Tapi itu sudah lama sebenarnya. Jadi mari kita lihat dari Perjanjian Baru Matius 20 ayat 20 hingga 28. Ya. Perjanjian Baru Matius 20 ayat 20 hingga 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku itu, ya, ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Jadi menjadi pemimpin dari Matius 20 ayat 20 hingga 28 yaitu apa? Tadi sudah saya bacakan. Harus berani melayani, ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di kerajaan, di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Jadi kalau ingin menjadi besar, harus bisa memiliki hati melayani. Pelayan itu artinya kata benda, kata kerjanya yaitu melayani. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hamba itu namanya melayani, ya, melayani sesama. Jadi sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani, bukan untuk malah dilayani. Jadi yang hamba-hambanya semua yang bekerja, pemimpinnya malah dia duduk di atas meja, kakinya diangkat di atas meja seperti itu, dan semuanya dibentak-bentak. Bukan seperti itu, ya. Jadi zaman sekarang, zaman now, ya, itu adalah pemimpin yaitu harus memiliki hati untuk melayani, menjadi hamba. Kenapa? Karena sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 35 hingga 41.
Markus 10 ayat 35 hingga 41. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu. Kelak yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi kepemimpinan pelayan telah diajarkan Tuhan Yesus itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi kepemimpinan pelayan telah diajarkan Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dari Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi melayani, pemimpin itu sama dengan melayani, bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dikatakan di Markus 10 ayat 45. Kepemimpinan pelayan yang diajarkan Yesus yaitu dengan memberi teladan kepada murid-muridnya. Dengan cara apa? Yang pertama bisa dicontohkan melalui membasuh kaki para muridnya satu persatu, ya kan? Seorang pemimpin, ya, membasuh kaki para muridnya satu persatu. Ya, padahal ia adalah seorang pemimpin. Bisa dilihat dari Yohanes 13 ayat 14 hingga 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan Tuhan Yesus memberikan keteladanan sifat dan perilaku dengan apa? Kerendahan hati. Kenapa? Sebagai pemimpin, ya, gak segan, gak malu, gak canggung membasuh kaki para muridnya satu per satu. Inilah yang dimaksud dengan contoh kepemimpinan, servant leadership, ya, mengasihi. Selain itu mengasihi sesama manusia. Bisa dilihat dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang 15. Jadi jikalau aku, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi patuh, ya. Jadi seorang pemimpin harus patuh terhadap pemimpinnya. Siapa? Yaitu Tuhannya, ya. Jadi seperti itu. Menjalankan firman Tuhan. Jadi nilai-nilai kepemimpinan pelayan Kristiani yang utama dari bacaan tadi, dari firman yang saya sampaikan tadi, kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Nilai-nilai kepemimpinan pelayan Kristiani yang utama, saya ulang lagi, kasih kepada Tuhan dan sesama manusia, ya. Jadi dengan mengasihi Tuhan, dalam arti apa? Mengasihi Tuhan itu menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, takut akan Tuhan, penuh tanggung jawab, berintegritas. Karena integritas adalah bagian dari terpenting dari suatu
ya, kepemimpinan, tentang leadership ya. Kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi manusia ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati humble, memiliki hati melayani. Dalam aplikasi saya berikan beberapa contoh, antara lain menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain walau harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Rumah-rumah orang Kristen jangan tertutup terus ya, jangan tertutup terus 24 jam nggak ada terbukanya. Jadi harus ada masa di mana berikan waktu 24 jam itu berapa persennya untuk dibuka. Maksudnya dalam arti jangan sampai jadi orang yang gak bisa dijamah sama sekali sama orang gitu loh. Pernah gak lihat rumah gitu gak bisa dibuka sama sekali, ketemu aja susah. Jadi orang Kristen itu harus berdampak ya, karena kita ini minta Tuhan apa? Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Disitulah Tuhan sudah menubuatkan bahwa kita ini adalah pemimpin. Dan gimana caranya kita menjadi seorang pemimpin kalau rumah kita tutupan terus gitu ya? Bagaimana kita kalau bisa menjadi pemimpin kalau kita nggak pernah menyapa mereka? Bagaimana mereka bisa merasakan buah kita dalam kehidupan itu loh? Bagaimana kalau kita hanya maunya di rumah aja gitu kan? Ya ikut PKK, ikut gotong royong, ikut bakti sosial, ikut apa segala macam yang ada di kampung ya. Saya di kantor cabang saya di Pasuruan saya ikut PKK. Saya nggak minta ya, malah saya ditunjuk, waduh. Tapi saya Tuhan berikan kuasa-Mu ya, saya dikasih hikmat, saya bisa mampu melakukan pekerjaan saya karena tugas saya sudah banyak sebenarnya. Tapi kok ya dipilih lagi? Saya ini paling benci sama uang. Ngurusi uang itu paling benci, tapi sama prinsip saya pokoknya perlu apa, Tuhan kirim uangnya. Tuhan ATM saya, itu iman saya paling benci ngurusi uang. Karena ngurusi uang kadang sampai jam 1 pagi itu loh, nggak selesai ya loh. Kalau kapan kita tidurnya kok tersiksa banget itu jadi hidup itu ya. Nah menurut saya pernah alami kayak gitu, aduh kok ribet banget ya. Jadi saya kalau ada apa, ternyata urusan lagi sama uang, aduh. Dari kuliah S1 sampai sekarang sudah dokter, saya malah di kampung, Bu, Ibu jadi bendahara. Tuhan, aku ini paling gak suka ngurusi uang. Aku lagi gitu, saya berdoa itu sampai kayak gitu. Aku gak suka lah Tuhan ngurusi uang, kenapa kok disuruh lagi ngurusi uang? Aduh, udah deh gak apa-apa, menyerah gak bisa apa-apa. Tuhan, pokoknya saya berikan sanggup. Karena apa? Ya disitulah peran orang Kristen. Kalau kita hanya dalam rumah, gak ikut PKK, enggak, gak ikut baksos, gak ikut ini kegiatan ini. Saya aja, bapak ibu, bapak semuanya ya ikut apa itu kayak kerja bakti. Saya di kantor cabang saya walaupun perempuan, saya bawa celurit, saya bawa sapu lidi loh, keluar pakai baju olahraga. Pak, saya bersihin mana? Gitu. Saya sebenarnya, aduh, tapi nggak apa-apa deh, emansipasi wanita. Tapi dalam nama Yesus saya bisa. Pak, ini saya bersihin ya. Iya Bu, nanti kartunya taruh mana? Sana kalau sudah selesai. Oke. Bapak lihat ya, saya udah kerjain. Saya bilang gitu, Tuhan, ampun saya nggak boleh sombong. Tapi kalau nggak gitu kan nggak kelihatan kita tampil apa enggak. Ya kan, jadi saya kerjakan yang bagian ini ya. Oh iya Bu, makasih. Seperti itu. Jadi harus bergaul di luar, nggak eksklusif merasa sok suci, sok kudus. Kalau kayak gitu nggak kudus, nggak apa-apa lah orang Kristen ikut gosip, ya kan? Ngobrol-ngobrol, mereka ngobrol, kamu datang loh nggak apa-apa. Tapi dalam arti kamu harus saudara-saudara, bapak ibu harus
dalam arti kasihlah nilai-nilai yang bagus. Contohnya, oh itu loh ya, kurang ajar kamu, kemarin itu loh dia itu ngemplang saya, uang saya dibawa dia itu hampir 10 juta kan dibalik, no sampai saiki, gitu kan ya. Biasanya ibu-ibu itu ya kalau di obrolan gitu ya. Terus ada temannya lagi, teman datang, pantas saya, kok itu juga kayak gitu. Hadirlah salah satu atau sebagian dari orang-orang yang sudah percaya dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Jangan untuk tambah mengompori, malah katakan apa? Gak apa-apa, doakan saja, berkati terus, doakan, berkati terus. Supaya apa? Nanti Tuhan kasih berkat dan bisa membayar hutangnya, gitu. Intinya seperti itu, bukan malah ikut gosip yang jelek-jelek, gitu ya. Jadi disitulah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya. Terus kedua, memiliki empati terhadap perasaan orang lain. Tapi sayangnya untuk beberapa tahun ini kan kita pandemi 3 tahun ya. Jadi kalau ada orang sakit, get well soon, sit, udah wes enak. Kayak gitu tok ta. Terus apalagi kalau ada apa? Ayo saya sudah juga merasakan duka cita, cuma kayak gitu tok. Jangan. Harusnya dalam komunitas itu, di grup itu, ayo kita urunan berapa kak, kita sampaikan ke rekening mereka. Mungkin mereka kesusahan dalam keuangan, siapa tahu 5.000 dikalikan 10, 50.000 kan lumayan bisa membantu. Seperti itu. Jadi kalau memberikan empati terhadap perasaan orang lain ya, kita harus memiliki itu, memiliki empati terhadap perasaan orang lain. Kita bisa membantu, menolong. Jangan hanya kasihan ya, oh gitu, aku lapar, oh kamu lapar, yuk kita doa yuk supaya kamu gak lapar. Ya gak bisa lah. Ya kalau ada uang ya kasih, bantu. Seperti itu. Jadi seperti ada orang yang sedang sakit, get well soon ya. Ya betul sih, doakan. Tapi actionnya bagaimana? Action. Jadi selama 3 tahun ini jangan sampai lupa untuk action. Karena apa? Segala sesuatunya kan hanya pakai handphone ya. Tapi kan nggak apa-apa actionnya. Bisa nomor rekening berapa ya? Kita urunan yuk. Karena dia lagi kesakitan nih. Yuk kita bantu yuk, berapa kamu punya berapa, kan dikumpulin kan bisa membantu gitu loh. Jangan hanya by text atau ya doa juga perlu, tapi action kan juga perlu ya. Seperti itu. Action ya. Action kita, kita transfer, kita bantu, kita tolong gitu kan. Setidaknya bisa mengurangi. Misalnya berobat itu kena 3 juta, kita kumpulin dana dapat 1,5 juta. Sangat membantu sekali. Separuh kan? Seperti itu. Yang ketiga, membuat keputusan tepat tanpa mengabaikan perasaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi aplikasinya apa? Membuat keputusan itu tepat tanpa mengabaikan perasaan dan kebahagiaan orang lain. Jangan sampai kita membuat keputusan kurang tepat, hanya mementingkan diri kita sendiri, gitu ya. Yang berikutnya, bisa membangkitkan semangat orang yang putus asa, sakit hati, atau yang dihianati oleh orang lain. Kadang banyak sekali loh. Puji Tuhan, rumah saya, kantor saya di Pasuruan itu dari mana saya mulai tinggal, ada aja sesuatu keluarga yang bisa dijadikan, kok Tuhan kirim gitu untuk saya bisa layani. Oh ini bisa, entah itu dari motivasi, entah dari segi makanan atau dari segi finansial, meskipun sedikit, tapi tetap ada. Ya itu caranya Tuhan untuk kita menjadi berkat, karena kita sebenarnya adalah berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Kita kaya supaya kita membuat orang lain pun menjadi kaya, jangan menjadi kaya sendiri. Ya, di sini nggak ada persaingan.
Yang ada adalah saling membantu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah memiliki kesadaran terhadap masalah etika dan nilai-nilai luhur serta berkomitmen memenuhinya. Jadi memiliki kesadaran terhadap masalah etika. Kalau ada orang ngobrol, kita ngobrol bareng-bareng, jangan sampai kita berbisik-bisik, karena otomatis itu sangat mengganggu orang lain. Ini ngomongin apa ya? Gitu. Pasti kan? Jangan sampai di saat kita ada temannya lagi kesusahan, kita malah ketawa. Paham ya? Di Alkitab katakan kalau temanmu menangis, ya menangis. Kamu juga harus bisa menangis. Dalam arti kamu bisa satu hati sama mereka, tapi kamu juga bisa harus menguatkan mereka. Paham ya? Maksudnya ya, menggunakan persuasi, bukan kekuasaan dalam melaksanakan sesuatu walau berkorban banyak waktu. Persuasi itu artinya apa? Persuasi ya, bukan kekuasaan. Karena kekuasaan, si dia jadi seorang pemimpin, jadi aduh, kamu karena saya pimpinan di sini kamu harus nurut saya. Itu nggak bisa begitu. Jadi persuasi kita harus bisa memberikan contoh. Jadi oh seperti itu ya. Sebelum orang menyuruh orang untuk ngepel, ya kita lah ngepel. Seperti itu. Jadi sebelum kita nyuruh orang buang sampah ke tempatnya, tapi kita sendiri harus membuang sampah ke tempatnya dulu. Jangan sampai kita bilang karena saya orang pimpinan, saya berkuasa, ya sudah, tak buang semaunya. Dia kan yang menguti, yang masukin ini ya. Bukan seperti itu sekarang zamannya ya. Jadi kita sebelum memerintah orang, mengajak seseorang, kita harus mampu melakukannya. Jadi yuk kita peduli lingkungan. Ya kita harus belajar lah peduli lingkungan di lingkungan rumah kita sendiri dulu. Udah mampu nggak? Ayo kita ajak bareng-bareng yang lainnya. Oh yuk kita ini bersihin nggak bagian halaman rumah dulu, yang rapi. Jangan sampai ngajak peduli lingkungan, rumahnya sendiri aja kotornya minta ampun. Nah, kan baliknya kita sendiri, aduh kena lagi deh, gitu ya. Jadi berikutnya adalah berpikir secara konseptual, yaitu memandang setiap masalah secara integral, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Kadang, aduh, anak ini kok suka telatan ya, suka telatan. Kenapa? Jangan hanya melihat. Lah kamu datang, kamu di rumah ada pembantu, dilayani, kamu tinggal mandi sendiri, baju disiapin. Lah dia kerja nyari uang sendiri, makan bikin sendiri, berangkat sendiri. Seperti itu, nggak ada yang bantuin, buka pagar, pintu semuanya nyapu-nyapu sendiri. Lah kamu cuma datang, duduk, diem, tidur, semuanya udah beres. Datang tepat waktu, oke, pasti bisa. Mobil tinggal tinggal gitu aja lah, dia masih aduh gimana ya, aduh zaman sekarang kayak gini malah susah nyari kendaraan yang publik ya. Lama datangnya, dia datangnya terlambat. Nah, kita nggak bisa menyamakan sepatu kita dengan sepatu orang lain. Kalau kita mau mengerti keadaan orang lain, cobalah kita tukeran sepatu yuk, coba. Jelas akan beda kan. Kita mau pakai gimana, ternyata gak enak ini lagi. Kita pakai ini, kita tukeran sepatu ternyata gak enak juga. Coba kehidupan kita nggak bisa loh. Gak enak banget ya, dia itu kok enak banget ya, dan datang terlambat, udah tinggal dimulai, tinggal ini, tinggal itu. Kita datang di sini tadi sudah ini, sudah itu. Nggak tahu dia itu di rumah itu harus kayak gimana. Nggak ada pembantu, nggak ada apa, nggak ada yang bantuin, single fighter, di situ nggak ada apa-apa. Jadi semuanya sudah mencari sendiri. Yang di situ seperti ratu, seperti raja, datang, everything semuanya panggil, mau sopir sudah jalan. Kan beda seperti itu ya. Berikut, memampukan seorang pemimpin berpikir positif terhadap
bawahannya. Jadi tidak boleh curiga. Tidak boleh curiga terhadap bawahan. Ya boleh waspada. Waspada bukan berarti curiga ya. Membuat seorang pemimpin memiliki komitmen untuk mengembangkan kemampuan bawahannya. Jadi seorang pemimpin menyemangati bawahannya untuk belajar, studi lanjut, untuk ikut kursus apa, tanpa merasa khawatir tersaingi. Kenapa? Kalau orang merasa takut tersaingi, berarti dalam organisasi tersebut, dalam apapun dia takut, berarti dia nggak mau maju sebenarnya. Ya, kantornya nggak mau maju, organisasinya nggak mau maju. Kenapa? Karena takut bawahannya bisa melebihi dia, kan aneh gitu loh ya. Yang mau yang pastinya harus cepat maju kan, perusahaan maju, organisasi maju. Nah, makanya perlu pemimpin yang memiliki hati yang luas, pemikiran yang luas, yang global, seperti itu. Jadi memiliki komitmen untuk mengembangkan kemampuan bawahannya tanpa merasa khawatir tersaingi. Berikutnya yaitu membangun komunitas lebih baik. Berikutnya yaitu bersikap rendah hati meski dianggap rendah dan atau dihina orang lain. Jadi kalau seorang pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan, dihina aja sudah marah, belum siap untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus bisa memimpin mulut, lidah, hati, pikiran, dan perbuatannya. Terlebih lagi dengan memimpin emosinya. Paham ya? Seperti itu menurut hikmah saya. Berikutnya 12, mengutamakan orang lain. Ya kan? Mengutamakan orang lain. Pernah nggak kita masuk antri gitu ya, beli mie atau beli apa di toko, dia baru datang gitu ya, langsung nyerobot, Pak ini, langsung hilang. Pernah nggak? Nah, nggak boleh ya. Kita harus mengutamakan orang lain. Urut seperti di Jepang itu ya, dia urut antri, nggak nyerobot dari depan, dari belakang langsung nyerobot ke depan, nggak bisa. Jadi berikutnya yaitu memiliki visi yang mulia. Visi yang mulia ya, mengembangkan sikap yang jujur dan tanggung jawab. Seorang pemimpin wajib ya memiliki sifat yang jujur dan tanggung jawab, serta apa? Takut akan Tuhan. Kalau pemimpin gak jujur, gak tanggung jawab, gak takut Tuhan, aduh pusing kepala Gerbi ya. Susah gak? Kira-kira, Pak ini benar gak ini? Gak tahu, cari aja sendiri. Ini sih jadi pemimpin lihat aku. Jadi harus jujur, harus tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kalau hidup itu jujur, tanggung jawab, takut akan Tuhan, mau tidur kapan aja, dimana saja bisa. Tapi kalau nggak jujur, rasanya intimidasi iblis itu ada aja, nggak bisa tenang-tenang ya kan? Seperti itu. Kalau kita kerjakan tanggung jawab dengan baik, dari hal yang terkecil kita lakukan dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan kirim yang lebih besar. Saya puji Tuhan beberapa tahun ya, hampir 2017 sampai 2022. Lama banget saya tinggal di kantor pusat itu di Surabaya. Walaupun saya buka kursusan, setelah kursusan saya apel sendiri, saya bersihin sendiri, saya apel sendiri, saya bersihin sendiri. Begitu. Saya lakukan rutin seperti itu. Kadang ada yang buang ini, buang itu sudah ditulisi, masih ada, buang aja kayak gitu. Ternyata anak tetangga bawa ayam makan ini. Tapi saya lupa lagi pemimpin itu harus bisa menguasai hati, lidah, pikiran, perbuatan. Jadi saya kadang gitu, karena masih baru pertama belajar ya. Hati, lidah, pikiran, perbuatan, dan emosi. Kalau kamu masih ngamuk kayak gara-gara kayak gitu, berarti kamu nggak siap jadi pemimpin, nggak usah jadi pemimpin. Saya bilang gitu, ayo jangan
Ya itu. Jadi udah dibersihin, udah dipel. Tapi ternyata ya itu tadi mungkin ya. Tiba-tiba ada tetangga masuk, bawa ayam, kelecehan di mana-mana. Oh my god. Saya akhirnya oke. Oh iya, gak apa-apa, udah. Dan namanya nggak boleh emosi kan katanya, nggak boleh marah. Oke, jadi saya bersihkan, saya rapikan. Itu kalau lagi nggak ada lanjut jadwal berikutnya ya. Tiba-tiba ada murid yang sudah datang, barusan ada makanan tercecer karena ada anak tetangga datang. Wah, ya itu. Kadang, aduh, memang kesabaran seorang pemimpin itu harus diuji, itu betul. Supaya apa? Kita jadi tekun. Dengan ketekunan pasti kita akan benar-benar bisa menjadi pemimpin yang tangguh, ya kan? Tiba-tiba wali murid datang, aduh, kotor sekali. Iya Bu, mohon maaf. Nah, kita dilatih untuk apa? Merendahkan diri. Iya Bu, mohon maaf. Banyak itu apa kotoran. Maaf ya Bu ya. Saya ambil terpaksa. Gak terpaksa ya, gak harus boleh mengatakan dengan terpaksa. Enggak, saya ambil tisu basah. Saya ambil tisu basah, saya ambil, saya buang. Nah, dari situ aja loh. Tuh apa? Kita diuji seperti itu ya kan. Udah dipel, gak lama anak datang makan ayam kerecean. Wah, terus gak lama kemudian muridlah datang. Mamanya, kapan sempat kita bersihkan, dia sudah datang, udah komplain. Kok kotor banget? Loh, padahal sudah dibersihkan, mau dibersihkan loh itu. Nah, disitulah ternyata semakin kita tangguh, semakin juga kita akan ayo, kuat enggak kamu? Saya rasa kayak gitu, saya cuma tetap, iya Bu, mohon maaf, kotor gitu. Jadi saya nggak ambil banyak omong, langsung saya lap, saya buang. Seperti itu. Namanya kita hidup bermasyarakat gimana? Saya bilang apa? Orang Kristen rumahnya mau tutupan terus? Nggak boleh, harus dibuka. Kapan kamu jadi berkat? Kalau ada anak tetangga main ke rumahmu takut, itu berarti kamu belum jadi orang baik. Loh, ini loh saya setiap hari bersih-bersih. Datang sih, mainin, kotor semua. 5 menit lagi. Aduh, ini persiapan mau buka kelas ini. Ternyata sudah dikotori, sudah bersih. Puji Tuhan, saya lakoni itu, saya jalani itu, saya nggak mau muntah-muntah, saya nggak mau marah, saya tetap Tuhan berikan saya kuat, pokoknya saya harus kuat. Nah, ternyata doa saya setiap kali saya ngantor di rumah, saya selalu berdoa dan menyanyi pujian doa Yabes. Kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku dan memperluas daerahku. Saya sampai nangis nyanyi itu sambil ngetik. Saya juga puji Tuhan ya, saya sambil ketik kerja, saya juga dengarkan YouTube, saya sampai nangis. Ya itu tadi katanya marah nggak boleh, ya sudah saya berdoa sambil kerja, sambil pujian, sambil nangis. Puji Tuhan, ternyata Tuhan jawab. Tuhan jawabnya apa? Gak lama kemudian ayah saya kasih kejutan. Ayo kita cari rumah. Saya kaget, puji Tuhan. Jadi itu tadi doa Yabes mengingatkan saya bahwa apa? Kiranya